Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara dan teman-temanku semuanya. Di sini saya akan sedikit merakit, teman-teman. Ini sudah dibuatkan oleh teman saya, atau ini request dari teman saya untuk dibuatkan suatu rangkaian power ampli ya, teman-teman semuanya. Dan ini hasil box yang dia buat ya. Saya hanya merakitkan saja. Ini box yang dia buat dan ini akrilik ya, teman-teman, untuk papan depannya, dan di atasnya nanti rencana akan ditutup juga dengan akrilik, teman-teman semuanya. Di sini akan saya mempraktekkan suatu rumus perhitungan kepada teman-teman semuanya. Nah, di sini sebelumnya akan saya sebutkan dulu ada apa saja di dalam sini, teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu trafo 5 ampere ya. Di sini 5 ampere bansi, teman-teman, atau bisa kita sebut di sini 5 ampere 3 ampere murni ya, teman-teman ya, atau kita hitung 3 ampere maksudnya. Ini 3 ampere, teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada salah satu driver, teman-teman. Nah, di sini drivernya yaitu driver 150 watt, teman-teman ya. Plus tune control, di sini tune controlnya juga ada. Ada nada bass, treble, on balance, dan juga untuk volumenya. Nah, seperti itu, teman-teman. Setelah itu teman saya, ini punya teman saya, minta diperbaiki ya. Ini alhamdulillah sudah jadi, sudah diperbaiki, sudah bisa difungsikan kembali. Dan selanjutnya yaitu mau diberi mic ya, teman-teman. Nah, di sini saya buatkan atau saya belikan dari produknya DMS 619, teman-teman. Nah, ini bisa untuk mic-nya juga. Nah, setelah itu di sini ada kipas ya, untuk kipas power ampli ataupun driver ini, teman-teman. Ini kemarin saya tes di luar box, teman-teman. Ini sama sekali digeber pun panasnya nggak, apa ya istilahnya, nggak panas berlebihan lah, pokoknya nggak ada panas lah gitu ya, hangat lah mungkin ya, hanya sebatas hangat. Itu tanpa kipas, teman-teman. Nah, apalagi dengan kipas ya tentunya sangat ya adem sekali. Ini bekasnya kemarin saya tes. Nah, ini trafo 1 ampere untuk suplai kit, dan juga ini PSU nya, power supply-nya. Setelah itu ini PSU untuk untuk drivernya, teman-teman. Di sini menggunakan 10.000 mikro 50 volt ya, teman-teman. Kenapa di sini saya menggunakan 10.000 atau ini adalah elko bawaannya ya, teman-teman. Tidak saya ganti. Kenapa? Karena ini elko yang menurut saya kemungkinan besar itu tidak murni ya, atau isinya nggak full ya. Kalau kita hitung mungkin kapasitasnya nggak sampai 10.000. Maka dari itu ini saya gunakan, teman-teman, tetap saya gunakan ya. Nah, oke, teman-teman semuanya, disimak-simak ya. Ini akan saya coba untuk merakit agar nanti jadi suatu rangkaian, teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu nah, ini, teman-teman, akan saya hubungkan ke akriliknya, tujuannya agar dapat dipasang ya, teman-teman ya. Seperti ini nanti, teman-teman. Setelah itu akan diinstalasi dulu. Oke, teman-teman, supaya nggak memperlambat ataupun supaya nggak memperpanjang durasi waktu video ini, akan saya coba rakit terlebih dahulu ya, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya akan jadinya seperti apa ya, akan saya jelaskan sesuai dengan rumus juga tentunya. Silahkan ditunggu saja ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah terpasang ya. Jadi yang pertama yang kita pasang yaitu untuk volt AC nya dari output trafo. Insya Allah teman-teman sudah paham ya, yang biasa ngerakit ya. Mungkin ini berlaku untuk yang teman-teman yang masih ingin belajar pemula ya. Saran dari saya buat yang kecil-kecil dulu aja. Dari output trafo yaitu kita gunakan volt AC. Di sini saya gunakan 16 volt AC ya, teman-teman ya. 16 volt AC. Mas, kenapa nggak pakai 18? Di situ 18 nya nggak ada, teman-teman. Ada 12, 16, 30, 24 ya. Maka dari itu saya gunakannya 16 volt. Mas, kenapa kok menggunakan 16 volt AC, Mas? Nah, tentunya sudah diperhitungkan ya, teman-teman ya. Sudah dihitung-hitung, sudah diklopkan. Nah, ketemu nilainya yaitu 16 volt AC, teman-teman. Nah, nanti insya Allah akan saya tuliskan oret-oretannya untuk teman-teman semuanya ya. Pada intinya kita masukkan dulu ke dioda, teman-teman ya. Ini volt AC, dan ini center tap ya, atau CT ya.
Saya zoom sedikit. Saya zoom sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini dari dioda teman-teman ya. Ya, dioda, dan selanjutnya ini output diodanya teman-teman. Ini plus, ini min, dan ini center tap ya. Nah, ini sudah terhubung dengan elko. Jadi output dioda sudah terhubung dengan elko. Kita searahkan ya, tegangan AC tadi kita searahkan. Setelah itu kita seratakan dengan elko, baru kita masukkan ke terminal driver. Nah, ini drivernya teman-teman semuanya. Ya. Yang plus kita masukkan plus. Ya, yang plus kita masukkan plus, yang min kita masukkan min, dan center tap atau CT kita masukkan di CT. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya seperti apa Mas? Nah, selanjutnya di sini kan ada input teman-teman ya. Diperhatikan ya, nanti kalau di driver teman-teman semuanya di rumah. Ini ada input ya, ini input musik. Nah, tentunya nanti akan kita masukkan ke output, tinggal dimasukkan untuk input musiknya apa nih. Nah, di sini kan saya menggunakan MP3. Maka dari itu saya akan instalasi ke MP3 ini teman-teman ya. Di sini ada tegangan maksimal 12 volt DC ya. Setelah itu di sini ada output dari input tune control atau driver ini tadi, kita masukkan ke output MP3 teman-teman ya. Kita masukkan ke output MP3, dan output MP3 tersebut kita beri tegangan. Paham teman-teman? Oke, kita lanjut untuk instalasi dulu ya. Oke teman-teman semuanya, sudah saya hubungkan ya. Jadi sudah dihubungkan dari input. Ya, kita zoom sedikit ya. Dari input teman-teman semuanya, kita masukkan ke outputnya MP3 teman-teman. Oke. Dan MP3 pun sudah kita beri tegangan dari sini. Dari trafo eksternal di sini ada tegangan 9 volt teman-teman ya. Karena kita mengharapkan tegangan 12 volt, maka dari itu dari sini kita ambilkan dari tegangan 9 volt teman-teman semuanya. Ya, 9 volt. Sebelah sini ini 9 volt teman-teman. Kita kasih elko 1 saja. Kenapa? Karena di sini hanya membutuhkan satu fase ya untuk MP3. Maka diberi satu elko 1 karena tidak menggunakan center tap. Sudah kita hubungkan dari input masuk ke output, berarti ini sudah bisa untuk difungsikan teman-teman. Dan barusan saya tes ya terhadap beban. Nah, ini sudah saya hubungkan ke beban speaker, bebannya ada di bawah teman-teman. Dan alhamdulillah hasil sangat oke sekali. Suaranya enak, dan saya geber tadi lumayan lama, ini sama sekali nggak ada panas ya. Transistor final menggunakan 3055 dan 2955 teman-teman semuanya, sama sekali tidak ada panas ya. Tegangan 16 volt, seharusnya 18, berhubung tidak ada maka saya gunakan 16 volt. Masuk ke elko, masuk ke driver ya untuk tegangannya. Setelah itu inputnya saya masukkan ke MP3, dan ini sudah berfungsi dengan baik. Sudah saya tes, berhubung HP cuma satu jadi tidak bisa ngerekam untuk hasil suaranya ya. Mungkin next nanti akan saya coba untuk kalau ada HP untuk rekam ya teman-teman. Tapi saat ini tidak bisa ya, nanti karena sendirian tidak ada HP lagi. Pada intinya hasil akhir transistor final tidak ada panas sama sekali teman-teman ya. Sama sekali tidak ada, hangat aja nggak ada. Mungkin nggak percaya, nggak mungkin lah nggak hangat. Ya kalaupun hangat tipis banget sih hangatnya ya. Banyak orang mengatakan bahwasanya kalau nggak panas ataupun ya kalau nggak panas berarti final nggak bekerja ya. Pada dasarnya final bekerja tidak terlalu panas itu akan lebih baik daripada bekerja dengan suhu yang tinggi. Paham teman-teman? Nah, dasarnya adalah perhitungan. Oke. Kita lanjut next untuk instalasi mic ini teman-teman ya. Tune control DMS 619 ini teman-teman ya. Akan saya instalasi. Instalasinya seperti apa Mas? Nah, nanti akan saya ambilkan dari input ya teman-teman. Dari input driver akan saya ambilkan, akan saya masukkan ke output tune control output mic ini teman-teman ya. Ini kenapa sih kok nggak fokus? Nah, akan saya ambilkan di out ini. Tapi sebelumnya akan saya beri tegangan pada tune control ini ya teman-teman.
tegangan 12 sampai dengan 15 volt DC. Jadi akan saya instalasi dulu trafo 1 ampere ini menggunakan PSU atau power supply yang saya sudah siapkan tadi. Saya sudah belikan teman-teman supaya tidak ribet ya. Ini saya sudah belikan. Akan saya instalasi, setelah itu kalian masukkan tegangan di sini. Setelah masuk tegangan nanti outputnya ini kita dapatkan dari input. Paham teman-teman? Oke. Sebelum masuk ke input akan saya kontrol menggunakan potensiometer ya. Jadi dari input masuk dulu ke potensiometer baru nanti masuk ke output. Paham teman-teman? Tujuannya apa mas? Tujuannya agar nanti ini tidak mengikuti si hasil tune control yang sudah terpasang ini teman-teman ya. Kalaupun ini nanti suara dikencangkan misalkan ataupun dikecilkan, nah ini bisa disesuaikan dari potensio yang sudah akan terpasang ini teman-teman. Paham? Oke, kita lanjut. Oke teman-teman semuanya, ini sudah terinstall ya. Semoga teman-teman semuanya memahami ya. Karena kalau misalkan saya ngerakit gitu tentunya panjang durasinya nanti teman-teman. Maka dari itu di skip dulu ya, tentunya akan saya jelaskan. Oke teman-teman semuanya, tadi sudah saya jelaskan ya untuk driver PSU driver ya. Setelah itu ke MP3 tadi sudah saya tes, hasilnya baik, normal dan tidak ada noise atau pendengung sama sekali. Voltase ini digunakan 16 volt AC, TIP 3055 dan 2955 per mononya teman-teman, karena ini stereo ya. Setelah itu untuk supply tune control Eco DMS 619 ini menggunakan trafo 1 ampere, ini PSU, AC regulator 7812 ya teman-teman ya. Setelah itu masuk ke tegangan 12 volt DC atau 15 volt DC ini ya, tapi saya gunakan 12 volt DC. Setelah itu untuk outputnya diambilkan dari input driver teman-teman, ini ya input driver ya, itu sebelah sana itu ya. Dari input driver saya masukkan dulu ke potensiometer, dari potensiometer baru masuk ke output tune control. Oke teman-teman, nah seperti ini instalasinya, sangat simpel sekali teman-teman, tidak ribet ya. Dan tentunya nanti di saat kita memainkan tune control yang ada di driver ini teman-teman ya, misalkan kita fullkan ya, nah tentunya untuk potensio ini yang kita gunakan untuk membackup tune control dari mic ini teman-teman semuanya ya. Jadi nanti untuk mic ini tune controlnya seperti contoh ada volume, treble, middle, bass dan lain-lainnya tadi, itu akan terkontrol oleh potensio yang ada di sini teman-teman. Kalaupun ini full tapi di sini nanti tidak di fullkan, maka suaranya tidak kencang. Kalau misalkan kita fullkan, kita backup dari volume di sini teman-teman, kita sesuaikan antara suara dan volume dari mic. Nah seperti itu teman-teman semuanya, paham ya? Sangat simpel sekali, tinggal saya pasang untuk AC tegangan AC nya nanti saya paralel ke trafo ini. Oke teman-teman semuanya, itu sangat simpel sekali ya, dan insya Allah nanti akan saya tuliskan untuk perhitungannya untuk teman-teman semuanya. Untuk hasilnya ini berhubung saya hanya HP 1 jadi tidak bisa saya tes untuk hasilnya teman-teman. Dan tadi saya tes secara pribadi, alhamdulillah tidak ada panas sama sekali. Transistor final ini sangat adem ayem tanpa adanya panas. Kalaupun panas sebatas hangat ya, bukan panas berlebihan. Oke teman-teman, ditunggu untuk perhitungannya, akan saya tuliskan di sini. Oke teman-teman, kita akan coba untuk hasil mic-nya ya. Karena musik nggak bisa dicoba atau nggak bisa dites karena HP cuma satu, kita coba tes mic-nya. Tapi ini menurut saya mic ini harus kita tambahkan master mixer ya, karena masih kurang lantang sih menurut saya ya. Cek 1 2 dicoba, low cek 1, cek 1 2. Ini ada delay-nya juga loh teman-teman, ada echo-nya dan ada delay ya. Coba saya buka delay-nya ya. Cek 1 2. Cek. Tuh, ada delay-nya. Cek 1 2 dicoba. 1 2 dicoba. Low. Kita tambahkan lagi sedikit. Low. Tuh, low. Cek 1 2 dicoba. Nah, ada delay-nya ya. Jadi lumayan bagus menurut saya untuk DMS 619 ini.
Instalasinya juga simple, nggak ribet ya. Tapi ini nampaknya harus dikasih master mixer teman-teman. Kalau misalkan nggak dikasih master mixer, ini nampaknya kurang apa ya, kurang bertenaga gitu teman-teman semuanya. Ini karena power ampli kecil ya, cuma 150 watt. Jadi wajar menurut saya. Kalau power ampli besar tentunya keluarannya pun akan besar seperti itu. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke perhitungan lagi ya. Nah ini teman-teman semuanya untuk perhitungannya ya, silahkan disimak dan dipelajari dengan baik. Hasil akhir sudah dites, sangat memuaskan ya. Memuaskannya seperti apa mas? Tanpa kipas pun nggak ada panas berlebihan ya. Aduh Masya Allah, pokoknya luar biasa kalau teman-teman mempraktekkan perhitungan-perhitungan ini ya. Oke, akan saya jelaskan. 5 ampere bansi sama dengan adalah 3 ampere murni ya, dengan voltase yang digunakan yaitu 16 volt AC seperti ini saya jelaskan di awal video ya. Setelah itu kita hitung dulu PSU nya berapa. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I nya berapa mas? I adalah ampere, yaitu 3 ampere dikali dengan 16 kali 2 dibagi dengan 0,8 adalah nilai cos P. Ketemunya berapa mas? 120 watt. Ingat ya, 120 watt sangat kecil sekali. Maka dari itu kita harus bisa menentukan driver dan transistor finalnya sesuai dengan daya tersebut. Kita cari muatan listrik ya teman-teman semuanya. Muatan listriknya yaitu Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa? 120. P nya adalah simbol daya. 120 dikali dengan cos P 0,8 yaitu 96 VA. Nah jadi hanya 96 VA teman-teman dari PSU yang kita buat tadi. Oke, kita akan lanjut ke perhitungan driver. Tapi sebelum masuk ke perhitungan driver, maka kita harus searahkan dulu tegangan itu dengan dioda. Ya, teman-teman bisa gunakan dioda sebesar 5 ampere sama dengan 15 ampere. 5 ampere sama dengan 15 ampere ya. Atau teman-teman juga bisa gunakan 5 ampere nggak apa-apa ya teman-teman ya, kalau memang adanya 5 ampere. Ini saya gunakan 5 ampere juga di sini. Dan hasil akhir tidak ada masalah ya. Untuk trafo tidak panas berlebihan atau tidak panas, bisa dikatakan seperti itu. Untuk elko ya, elko pastikan elko tersebut adalah elko yang kualitasnya baik ya. Untuk yang saya terapkan elko-nya kualitasnya kurang baik menurut saya, dan mungkin karena elko lama saya yakin pasti kapasitasnya turun ya. Maka dari itu saya tetap gunakan elko yang lama, yaitu kisaran 10.000 mikro per satu elko-nya. Tapi saya yakin tidak akan real 10.000 mikro. Kenapa? Karena yang pertama yaitu sudah lama itu elko terpasang. Satu, yang kedua dari segi kualitas menurut saya pribadi kurang baik ya, seperti itu. Nah jadi untuk elko teman-teman bisa gunakan rumus UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total ya. I nya berapa mas? 3 ampere. V totalnya berapa? 32 dikali dengan 32 sama dengan 3000,072 mikro ya. Atau teman-teman bisa gunakan elko sebesar 22.200 mikro sebanyak 2 piece atau 3.300 mikro sebanyak 2 piece ya. Masih bisa untuk digunakan nilai tersebut. Paham teman-teman semuanya? Oke, setelah kita menghitung untuk dioda dan elko, maka kita bisa masuk ke perhitungan driver ya teman-teman semuanya. Nah, untuk perhitungan driver seperti yang saya tuliskan di sini, teman-teman sangat penting sekali mengetahui berapa daya aktifnya dan berapa muatan listriknya. Tujuannya apakah nilai antara daya driver tersebut, antara daya aktif, watt dan juga muatan listriknya itu nilainya sama dengan daya PSU ya teman-teman ya. Wajib sama teman-teman, kalau nggak sama nanti harus dikoreksi lagi perhitungannya ya. Jadi harus sama. Kita hitung dengan rumusnya P sama dengan I dikali dengan V total DC. I nya berapa? 3 ampere dikali dengan 20 kali dengan 20 volt. 1 volt DC nya berapa tadi? 20 volt DC ya. Maka dari itu di sini I adalah 3 ampere dikali dengan 20 dikali dengan 20. Ketemunya berapa mas? 120 watt. Nah jadi ketemunya sudah sama dengan daya PSU yang kita hitung pertama tadi ya teman-teman. Berarti sudah sesuai. Nah kita hitung muatan listriknya dengan rumus yang ada. Q sama dengan I dikali dengan cos P dikali dengan V total DC. I nya berapa mas? 3 ampere dikali dengan 0,8 dari cos P dan dikali volt total DC. Nah 20 dikali dengan 20 kali dengan 2. Paham teman-teman?
sama dengan 96 VA. Nah, ini pun sudah sesuai dengan daya PSU tadi, muatan listrik PSU. Jadi antara muatan listrik PSU dan driver sudah klop atau sesuai ya teman-teman semuanya. Oke, setelah itu maka kita bisa lanjut untuk perhitungan menentukan jumlah transistor final teman-teman ya. Jadi daya aktif tadi 120 watt ya, 120 watt kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan gunakan final 3055 dan 2955 ya teman-teman. Sesuai dengan datasheet yaitu per setnya 90 watt ya teman-teman semuanya. Maka dari itu di sini saya bagi dengan nilai 90. Ketemunya berapa mas? 1,3 ya, atau bisa kita bulatkan menjadi 2 set. Nah, dari sini maka kita harus buat per mononya 1 set teman-teman ya, per mono 1 set. Jadi keseluruhan 2 set transistor final 3055 dan 2955. Nah, teman-teman harus pahami bahwasanya driver yang harus teman-teman gunakan yaitu driver yang mampu disuplai tegangan 20 volt DC ya, sedangkan driver tersebut yang saat ini digunakan yaitu driver OCR 150 watt maksimal di 24 volt DC. Jadi driver tersebut sangat mampu dan alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali. Paham teman-teman? Jadi hal-hal yang seperti itu teman-teman harus paham, tujuannya agar hasil akhir sesuai dengan yang teman rakit ya, teman-teman rakit. Jadi tidak ada yang namanya kerusakan dan lain-lainnya. Oke, setelah itu maka kita bisa lanjut untuk perhitungan antara beban terhadap transistor final atau transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan ya teman-teman ya. Nah, di sini saya gunakan beban hanya untuk 200 sampai dengan 300 watt saja dengan impedansi 8 ohm sampai dengan 6 ohm ya. Jadi tidak untuk 4 ohm ya. Pastikan 200 watt yaitu 8 ohm atau 6 ohm. Itu masih aman teman-teman ya. Oke, kita hitung teman-teman semuanya dengan beban 200 watt. Kita cari muatan listrik dari beban 200 watt. Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 200 dibagi dengan 8 sama dengan 25 VA. Hanya 25 VA teman-teman dari 200 watt tersebut. Kita cari untuk muatan listrik dari transistor final. Transistor final tersebut sesuai dengan datasheet, per satu setnya 90 watt. Maka dari itu Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa mas? 90 watt. Ini 90 ya teman-teman. 90 watt dikali dengan cos P 0,8 sama dengan ketemunya 72 VA. Nah, jadi kesimpulannya dari nilai muatan listrik final itu tadi 72 dikurangi 25 beban sama dengan 47 VA. Ini sudah dipraktekkan hasilnya, masya Allah luar biasa, tidak ada panas berlebihan sama sekali, tidak ada teman-teman. Itu tanpa kipas padahal ya. Apalagi sekarang sudah dikasih kipas, insya Allah akan lebih awet lagi. Nah, selanjutnya 300 watt. Kita hitungnya 300 watt. Q sama dengan P dibagi dengan R. 300 adalah P-nya dibagi dengan R-nya 8 ohm. Ketemunya 37,5. Muatan listriknya sama seperti tadi 72 VA. Maka 72 dikurang 37 sama dengan 35 VA. Ini adalah nilai sisanya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya driver tersebut sangat baik untuk diaplikasikan dan sudah dipraktekkan sesuai dengan perhitungan, hasilnya sangat-sangat baik. Paham teman-teman semuanya? Oke, kita akan lihat untuk penampakan saat ini power ampli yang sangat sederhana tapi hasilnya sangat aman. Oke, ini teman-teman ya untuk power amplinya. Ini maaf, ini remote bluetoothnya ya, saya tarik dulu. Nah, seperti penjelasan saya yang terakhir soal mic rangkaian ini ya, mic-nya kurang bertenaga, maka dari itu sudah saya buatkan atau saya beri di sini ada yang namanya master mixer teman-teman ya. Sudah saya beri master mixer dari produknya apa sih itu? Nelk ya kalau nggak salah ya. Nelk di sini cukup mahal menurut saya, harganya 20.000 teman-teman. Karena agak sulit ya, yang murah itu jauh. Kita cari yang deket, ternyata harganya lumayan 20.000. Dan sekarang suaranya sudah keluar dan alhamdulillah sudah baik. Ini sekarang sudah dikasih kipas juga teman-teman semuanya ya, sudah dikasih kipas dan luar biasa. Ini 12 volt DC teman-teman, sangat apa ya, lumayan lah kalau untuk heatsink ini ya. Dekat sekali juga ya, insya Allah sangat aman sekali. Dan penerapannya seperti ini teman-teman, perhitungannya seperti yang saya jelaskan barusan, hasilnya insya Allah sangat aman sekali. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang menonton video-video saya ini, dan saya doakan semoga apa yang teman-teman lihat dapat teman-teman pelajari dan dapat bermanfaat, dan tentunya sangat mudah untuk dipelajari atau dimengerti untuk teman-teman semua.
semuanya. Pokoknya langsung bisa lah seperti itu, amin. Oke teman-teman semuanya, itu saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf, dan apabila durasinya terlalu panjang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.